السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدعاء سلاحا للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam ini sesuai dengan tema yang diberikan pengurus Masjid Jami Kampung Baru adalah tentang persoalan doa. Kalau kita belajar ilmu perbandingan agama, doa-doa itu merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap agama yang ada di dunia ini. Kalau ada agama tapi tidak memperhatikan doa, maka agama itu dipertanyakan. Dalam Islam, doa itu mempunyai posisi yang sangat penting. Saking pentingnya doa, bahkan semenjak kita bangun tidur, kita sudah mengawali dengan doa. Ketika kita ingin tidur, kita pun mengawali dengan doa. Bahkan semua aktivitas kehidupan kita selalu dimulai dengan doa. Karena itu maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan kita untuk berdoa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa dan permohonan kalian. Allah menggunakan astajib lakum. Doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya persoalan doa, sampai banyak hadis Nabi yang berbicara tentang persoalan doa ini. Saya akan membahas hanya 2 hadis yang perlu kita pelajari dan perlu kita ingat. Yang pertama, ada sebuah hadis Nabi yang sangat populer. Nabi pernah mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Meskipun hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi untuk fadilatul a'mal, hadis ini bisa kita gunakan. Nabi mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau kita buat sebuah perumpamaan otak dengan tubuh kita, maka otak itu mempunyai posisi yang sangat penting, sangat sentral. Kalau terjadi persoalan dengan otak kita, maka tubuh kita enggak akan berjalan dengan baik. Sama halnya dengan hadis ini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dalam hadis lain yang sahih, Nabi mengatakan, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya dalam bahasa Arab at-tadallul wal khudu' wat tadarru'. Artinya merendahkan diri, menaati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Dan tujuan diciptakan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Maka antara doa dan ibadah itu satu nafas. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya adalah untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, dialog seorang sufi besar namanya Ibrahim bin Adham. Satu ketika beliau didatangi seorang pemuda. Pemuda ini dia ingin taubat, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Dia bertanya dengan Ibrahim bin Adham, ya Syekh, saya ini ingin taubat, tapi saya tidak bisa meninggalkan maksiat. Ini pertanyaan yang kontradiktif. Ingin taubat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham ini berkata, tidak mengapa kau ingin taubat tapi masih melakukan maksiat, tapi dengan beberapa syarat.
Pemuda ini kaget. Lalu kemudian dia bertanya, apa syaratnya wahai Syekh? Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kau ingin tobat tapi masih melakukan maksiat, jangan makan dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat pertama. Pemuda ini menjawab, bagaimana mungkin ya Syekh, semua yang makan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tahu bahwa yang kau makan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau berani berhidup dan bersikap spekulasi dalam kehidupan ini? Pemuda ini diam, lalu dia bertanya, syarat yang kedua itu apa Syekh? Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau ingin taubat tapi masih ingin melakukan maksiat, jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini menjawab, bagaimana mungkin setiap jengkal tanah yang saya injak itu adalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham kemudian berkata kembali, kalau engkau tahu bahwa bumi yang kau pijak ini adalah milik Allah, janganlah hidup spekulasi dalam kehidupan ini. Lalu apa syarat yang ketiga Syekh? Saya ini bertanya, kira-kira kalau engkau nanti mau meninggal, bisa kau minta sama malaikat maut untuk menangguhkan masa waktumu itu? Pemuda ini menjawab, bagaimana mungkin Syekh? Kalau seandainya kematian datang menjemput, tentu tidak ada satupun yang mampu menangguhkan dan tidak ada satupun yang mampu menyegerakan. Lalu kemudian pemuda ini bertanya kembali, apa syarat yang keempat wahai Syekh? Syarat yang keempat, saya ingin tanya kepada engkau, kira-kira kalau engkau mati, engkau tahu enggak posisimu di mana? Surga atau neraka? Pemuda ini menjawab, saya tidak tahu apakah saya di surga atau di neraka. Lalu saya mengatakan, kalau engkau tidak tahu di mana posisimu, di surga atau di neraka, maka bertaubatlah engkau. Jangan hidup sesuai dengan keinginanmu, jangan melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini menangis. Lalu dia mengatakan kepada Syekh, stop ya Syekh, jangan engkau lanjutkan. Mulai detik ini, mulai saat ini, saya akan fokuskan semua kehidupan saya, waktu saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pemuda ini menjadi seorang yang soleh dan menjadi seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena doa itu adalah ibadah, maka setiap ibadah, setiap syariat itu pasti ada manfaat. Kalau kita berdoa dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap syariat itu pasti ada manfaat. Saya ingin mengatakan satu contoh misalnya. Nabi pernah mengatakan, la yasrobanna ahadukum wa huwa qa'im. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Nabi bilang seperti itu 14 abad yang lalu. Nabi tidak menjelaskan apa manfaat dan apa mudarat dari minum sambil berdiri, tapi Nabi melarang. Ternyata berdasarkan hasil penelitian kontemporer saat ini, orang yang minum berdiri itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Minum sambil berdiri. Kalau minum sambil berdiri saja dilarang, apalagi makan sambil berdiri. Apalagi kalau minum sambil berlari atau makan sambil berlari. Kenapa? Ada sesuatu di dalam tubuh kita yang tidak mampu untuk merespon seperti itu. Nabi 14 abad yang lalu belum ada teknologi kedokteran yang canggih, Nabi sudah mengatakan. Maka setiap syariat yang Allah turunkan kepada kita pasti ada manfaat, termasuk doa. Allah memerintahkan kita berdoa, itu manfaatnya besar. Ada penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School. Salah seorang penelitinya namanya Herbert Benson. Dia meneliti apa sih hubungan antara doa dengan persoalan kehidupan manusia. Ternyata setelah melakukan penelitian panjang, ternyata orang yang berdoa itu bisa memberikan ketenangan kepada seorang, memberikan ketenangan kepada jiwa,
dan bisa menekan stres atau tekanan dalam kehidupan. Maka setiap agama itu menekankan pentingnya doa. Bahkan ada satu penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Health. Kalau diartikan ada sebuah institusi kesehatan nasional, dia melakukan penelitian tentang persoalan doa. Yang diteliti adalah para rahib-rahib Tibet di Cina. Para rahib-rahib Tibet di Cina ini kan mereka mempunyai doa. Dan bentuk doanya nggak sama-sama kita. Tapi intinya adalah bagaimana mengajukan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari berdoa itu bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang. Kalau kita tahu manfaat doa itu besar, maka di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis yang kedua adalah Nabi pernah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Para nabi dan rasul senjatanya bukan pedang, tapi senjatanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata, kalau kita membahas tentang fungsi senjata, senjata itu adalah alat untuk melindungi diri, itu senjata, dan alat untuk menyerang. Jadi orang Islam tidak usah cari senjata yang lain. Senjata yang paling ampuh buat orang-orang beriman itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, pada saat ketika beliau diusir dari surga, Anda bayangkan Nabi Adam itu kesalahannya cuma satu saja, tapi diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salahnya? Makan buah khuldi. Kita ini setiap hari buat kesalahan, mintanya surga. Ini kan agak sedikit konyol. Setiap hari buat salah, mintanya surga. Maka yang kita minta harusnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhonya Allah dulu, baru surga. Kenapa? Tidak pantas bagi kita dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Adam saja, seorang nabi, cuma salahnya satu, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan setelah diusir oleh Allah dari surga, terpisah antara Adam dengan Siti Hawa itu 300 tahun. Selama 300 tahun itu Nabi Adam berdoa. Anda bayangkan berdoa 300 tahun. Kita tidak bisa memikirkan itu. Berdoa selama 300 tahun, doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak dengan menggunakan doa yang dipakai oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Allah maafkan, Allah ampuni, dan Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di satu bukit, satu jabal yang disebut dengan Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah ini diabadikan, tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan setelah mereka bertemu, maka pertemuan yang terjadi tanggal 10 Muharram, itu kemudian setiap tanggal 10 Muharram Nabi Adam alaihi salatu wassalam berpuasa. Jadi puasa Asyura itu sudah zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, dan seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ada doa spesial. Nabi Yunus ini adalah seorang nabi yang berdakwah sampai beratus-ratus tahun, tapi cuma 2 orang saja yang ikut. Kita baru dakwah 2 hari aja, tidak ada yang ikut, sudah kesalnya luar biasa. Ini beratus-ratus tahun, cuma 2 saja pengikutnya. Sampai Nabi Yunus ini kesal. Nabi Yunus ini berdakwah di satu negeri namanya Ninawa atau Nainawa. Nainawa itu ada di Mosul, sekarang di Irak. Tempatnya di Irak. Ketika berdakwah bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan sambutan yang baik, ini Nabi Yunus ini marah. Sebelum Allah perintahkan, dia sudah kembali keluar dari kampung tersebut, sampai dia meminta kepada Allah untuk mengazab dan menyiksa penduduk kampung Nainawa itu.
Allah belum izinkan, tapi dia sudah kembali. Dia membuat satu kekalahan, satu kesalahan dan kekeliruan. Sampai kemudian tiba di pelabuhan, tiba-tiba dia naik kapal laut bersama dengan beberapa orang yang ada di kapal laut itu. Itu ceritanya begitu. Sampai di pertengahan laut, tiba-tiba ada skenario Allah. Angin yang begitu kencang membuat perahu dan kapal laut ini menjadi tidak seimbang, air menjadi masuk. Menurut tradisi masyarakat kapal kala itu, kalau ada beban yang berat, kalau ada perahu yang tidak berimbang, maka harus ada salah satu orang yang dikorbankan. Tetapi tidak mungkin dia tunjuk siapa orangnya, maka dilakukanlah undian. Dimasukkan semua nama, kemudian diundi sebanyak 3 kali, ternyata yang keluar nama Yunus bin Matta. Nabi Yunus mau tidak mau, akhirnya kemudian dilemparkan ke laut. Ketika dilemparkan ke laut, itu ikan paus sudah siap-siap menerkam Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ketika diterkam, Nabi Yunus dimakan, Nabi Yunus pingsan. Dia berada di dalam kegelapan malam, berada di perut ikan, dan berada di dasar lautan. Dalam bahasa Arab berada disebut dengan dhulumat, ada kegelapan. Sampai kemudian ketika sadar dia sudah berada di perut ikan, Nabi Yunus ini menangis. Dalam riwayat sampai 40 hari 40 malam Nabi Yunus tidak makan, tidak minum, sesak di dalam kegelapan. Nabi Yunus cuma satu saja yang dia lakukan, bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbihnya Nabi Yunus. Bertasbih terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau seandainya Nabi Yunus ini bukan orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, pasti dia akan tinggal di perut ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Makanya ikan paus ini sampai saat ini itu masih ada, masih hidup. Tidak usah ditanya di mana lautnya, tapi dia masih hidup sampai hari kiamat. Nah, ketika mendengar tasbih Nabi Yunus dan doa Nabi Yunus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, mengomentari tasbihnya Nabi Yunus. Dia mengatakan, kalau seandainya seorang muslim berdoa dengan menggunakan doanya Nabi Yunus, meminta kepada Allah sesuatu, illa stajaballahu lahu. Kata Nabi, pasti Allah akan kabulkan permohonan dan permintaan dari orang tersebut. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di pertengahan bulan Ramadan, Nabi mengatakan, carilah di awal, di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, dicari Lailatul Qadar dengan banyak berdoa kepada Allah dan menghidupkan malam dengan melakukan zikir, tasbih, dan menghidupkan waktu-waktu malam kita dengan solat-solat sunnah dan solat-solat tahajud. Wal afwa minkum, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.